Terima kasih kami menyembah yang nyata dalam kehidupan kami. Biar Engkau berbicara, sebab kami tahu perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Amin. Kami mendengarnya, gimana akan timbul dalam hati kami. Sebab kami hidup karena percaya, karena itu berbicara Tuhan. Sebab itu yang menjadi sumber kehidupan hidup kami. Ini bukan perkataan-perkataan yang hampa, tetapi inilah kehidupan kami, yang menentukan arah jalan hidup kami, yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dalam hidup kami, yang mengubahkan keadaan-keadaan, kenyataan-kenyataan menjadi sama dengan kebenaran dalam hidup kami. Dan itu berbicaralah Tuhan dan kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari buka bersama dengan saya Kejadian 22. Kejadian 22 ya. Mari baca bersama ayat 13 dan 14. Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Yuk. Bersama 2-3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang menarik sebenarnya, Jehovah Jireh itu apa? Nama tempat. Abraham menamai apa? Tempat itu. Ya, garis bawahi kata tempat itu. Karena ada tempat ini, tempat yang lain, tetapi ada tempat itu. Yang Abraham berkata, tempat itu namanya Jehovah Jireh. Tempat itu namanya Allah menyediakan. Sehingga orang jadi kenal, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa itu gunung Tuhan? Coba baca dulu bagian-bagian awal. Sekarang ke ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Ya, baca bersama. 2-3. Firman-Nya, ambillah anak yang muda itu yang mengasihi, yang Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban pada salah satu gunung yang akan katakan kepadamu. Coba perhatikan, waktu pertama kali Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi, dia belum ngomong gunungnya yang mana, ya kan? Tapi dia pergi ke tanah Moria. Nanti di sana berarti ada deretan gunung-gunung dong, itu pegunungan. Di salah satu gunung, ya kan? Yang akan kukatakan kepadamu. Nah, seringkali waktu kita disuruh Tuhan, kita pengennya tahu spesifik dulu. Tidak. Melangkah dulu dalam ketaatan. Nanti Tuhan akan bicara semakin detail, semakin kita melangkah, ya kan? Pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Sudah belum? Belum. Akan, ya kan? Mari kita bicara tentang telah, sudah. Ini akan. Gitu. Kamu pergi dulu. Kamu melangkah. Waktu Tuhan suruh kamu bergerak, nanti dia akan singkapkan. Memangnya kalau kamu pergi bawa senternya harus misalnya nih, dari Salatiga sampai ke Semarang, mungkin 40 sampai 50 km. Kamu naik motor, ada yang lampu motornya langsung 50 km. Lampu motor itu loh, bisa langsung menyinari sampai ke kota Semarang, nggak ada. Lampu motor itu mungkin 5-10 meter. Tapi setiap kali kamu bergerak melangkah, 10 meter ke depan sudah terbuka, 10 meter ke depan terbuka, ya kan? Kamu bergerak. Kalau kamu di kopek terus ya, dia cuma sampai balik kalian bergerak, ya kan? Lampu motornya. Tapi begitu kamu bergerak terus, gitu. Bergerak, gitu. Makanya firman Tuhan, pelita bagi kakiku, ya kan? Terang bagi jalanku. Kamu melangkah, firman datang lagi. Kamu melangkah, petunjuk datang lagi. Kamu melangkah, semakin spesifik nanti petunjuknya. Tapi dimulai dengan ketaatan dan
melangkah dalam ketaatan. Gitu. Ayat 3, ya. Baca bersama 2-3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang panah kailnya dan memanggil dua orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk perbakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pergi kemana? Tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Itulah yang Abraham bilang tadi nanti di ayat 14, tempat itu adalah tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dan kita tahu dari pengalaman Abraham bahwa tempat yang dikatakan Allah itu, di situ sudah disediakan, ya kan? Di situ akan disingkapkan, di situ kamu akan lihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Gitu. Kemana? Ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, 2-3, ini sudah jalan nih 3 hari. Perjalanan kira-kira 80-90 km. Pada waktu itu unta yang bawa beban setiap hari dia bisa jalan 25-30 km. Jadi memang sekitar 3 hari. Ayat 4, 2-3. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu. Berarti Tuhan sudah mulai bicara belum? Sudah. Kapan? Hari ketiga. Jalan. Pertama cuma tahu tanah Moria, pegunungan, masih umum, ya kan? Setelah dia mulai jalan, hari ketiga, berapa ini? Kira-kira sudah mulai 60-70 km gitu kan. Emang kalau dari jarak jauh gak ada teropong pada waktu itu, gak bisa lihat juga gunungnya ini. Melangkah. Hari ketiga, ketika perjalanan sudah lewat dari 60-70 km, nah Tuhan firman, kelihatanlah kepadanya tempat itu, ya kan? Ketika kamu melangkah, ketika kamu bergerak, ketika kamu dalam ketaatan, akan semakin jelas tempat itu. Ya. Apa itu? Tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ada banyak gunung lain, ada banyak tempat yang tidak harus melewati lembah Ben Hinnom, di mana ada ritual pengorbanan anak, di mana ada suara tangisan bayi yang dikorbankan, di mana ada sesuatu yang sangat mengerikan sepanjang perjalanan. Tapi Tuhan sengaja membawa Abraham melewati tempat itu supaya dia tahu apa bedanya Yahweh, siapa yang dia sembah, dengan Allah-Allah lain yang semuanya menuntut pengorbanan manusia, sedangkan Yahweh menyediakan. Ya. Kalau kamu mau kenal Tuhan, mengalami bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang berbeda, pergi ke tempat ketaatan, pergi ke tempat itu, tempat yang Tuhan katakan kepadanya. Pergi ke situ, melangkah ke situ, bergerak ke situ. Waktu awalnya belum terlalu jelas, bergerak melangkah. Tuhan tunjukkan satu tempat, ya kan? Bergerak melangkah. Nanti semakin kamu melangkah, akan kelihatan kepadanya tempat itu. Masih dari jauh. Ya. Ayat 5, baca 2-3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah di sini dengan cuaca ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah kami kembali. Kami akan pergi ke sana. Kemana? Tempat itu. Apa tempat itu? Tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tempat yang Tuhan bilang dalam hidupmu. Ya kan? Kamu ke tempat ini, tempat yang dikatakan Tuhan dalam hidupmu. Cara Tuhan macam-macam. Tadi waktu saya sambil nyembah, tiba-tiba Tuhan flashback semua perjalanan saya. Tanya, kapan kamu mengenal aku? 98. Berarti ini 28 tahun perjalanan saya dengan Tuhan. Saya masih kuliah psikologi waktu itu di Semarang. Sebelumnya tidak pernah baca Alkitab, ya kan? Itu semua tiba-tiba dalam suasana yang kota yang baru, lihat tempat yang saya tidak suka, ya kan? Karena semua teman saya kuliah di Jogja, banyak sekali. Dari dulu saya suka sekali di Jogja dan paling tidak suka adalah kota Semarang. Tapi tempat itu yang Tuhan suruh waktu itu bukan karena tahu, tapi karena dipaksa oleh keadaan. Itu pun salah satu cara Tuhan berbicara. Waktu ternyata di situ, tempat itu, saya kenal Tuhan. Saya baca Alkitab pribadi, saya ketemu traktat,
saya terima Tuhan Yesus di kamar kos, lahir baru, lihat semua jadi berbeda, ngalamin Tuhan, datang ke persekutuan doa, didoakan pelepasan, baptis Roh Kudus, pelayanan anak-anak jalanan, cinta dengan Tuhan Yesus, lalu tiba-tiba muncul itu Tuhan berbicara lewat hati, lewat orang yang tidak dikenal dengan semuanya, bahwa Tuhan memanggil untuk melayani jadi hamba Tuhan. Terus, gitu ya. Tapi tempat itu yang mungkin tidak seperti Abraham yang sudah kenal. Waktu Abraham keluar dari kampung halamannya dia juga belum kenal, tapi dia taat, ya kan? Makanya dia mengikuti waktu itu Terah yang berjalan. Dan ketika Terah berhenti, ya kan, di mana? Haran, tempat di mana orang membuat berhala dengan semuanya, gitu. Dia masih belum terlalu kenal. Dia masih ikut dengan ayahnya. Terus, tapi dia melangkah dalam ketaatan. Karena Tuhan memperhitungkan Abraham keluar dari kampung halamannya, dari berkasih itu sebagai apa? Iman. Di Ibrani 11. Karena dia percaya kepada Tuhan meskipun dia tidak tahu. Waktu Tuhan suruh pertama kali Abraham pergi dari Ur Kasdim, dia tahu nggak kemana? Belum. Tapi dia melangkah meskipun dia tidak tahu kemana tujuannya. Nanti lama-lama dia kenal, lama-lama semakin kenal. Karena begitu kamu kenal dengan dia, melangkah, oh, dia Tuhan yang berbicara, dia Tuhan yang bisa dipercayai. Itu sebabnya tidak langsung Tuhan menyuruh untuk Abraham mempersembahkan Ishak. Ada proses-proses di mana Tuhan bicara, dia percaya, dia taat, dia melangkah, dia bergerak. Tuhan berbicara, dia taat, dia melangkah, dia bergerak. Sehingga ketika Tuhan menyuruh untuk membawa Ishak, dia itu sudah kenal Tuhan. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah pilihan-pilihan waktu Tuhan berbicara kepada saya. Sekolah teologi, saya datang pada beberapa hamba Tuhan waktu itu, dan mereka bilang, selesaikan dulu S1, nanti sekolah S2 aja. Tapi waktu berdoa dalam tidak, sekolah kita, loh, sekolah di mana ya? Gitu. Sampai akhirnya waktu di depan saya pergi ke sekretariat gereja, ada lebih mungkin dari 15 atau 20 brosur STT se-Indonesia. Nggak ada STT Sangkakala sih waktu itu. Tahun 99 dia masih sekolah Alkitab, kemarin ini baru pindah sini 2001. Tapi ada STI Jogja tempat kami kuliah, ada STT Bandung, ada Institut Alkitab Tiranus, ada STT Aletheia Malang, ada Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, ada STT Reform Injili waktu itu, kemudian ada STT Bethel Tabernakel, STT Abdiel, macam-macam gitu. Dan salah satu yang saya terima namanya STT Taman. Di antara yang lain dengan semua kurikulumnya, ini yang paling enggak banget sih sebenarnya. Tapi waktu baca brosurnya yang sederhana itu bicara tentang panggilan menjadi hamba Tuhan, bentuk, karakter, proses pengurapan, kuat sekali di hati. Karena kurikulum yang lain semua bicara filsafat, psikologi, apa kurikulumnya sama saya kuliah psikologi, ya. Tapi di sini dia bilang baca Alkitab, baca itu. Dan saya jawab pada Tuhan. Dan waktu itu beberapa orang bilang, kenapa kamu sekolah di situ? Lanjutkan aja S1 psikologi, nanti kuliah S2. Tidak salah itu. Tapi masing-masing harus berkumpul dengan Tuhan. Dan waktu itu dapat konfirmasi, orang yang saya tidak kenal, orang yang saya baru pindah ke kos yang baru, dan kemudian dia datang masuk ke kamar kos, ya kan? Saya lagi baca Alkitab, nggak ada apa namanya, nggak ada tempat tidurnya, jadi kasurnya di lantai. Terus pintu kamar terbuka, dia mondar mandir di depan pintu, mondar mandir. Setelah berapa kali dia masuk, duduk, langsung ngomong gini, aku mau tanya, nggak kenalan? Kalau Tuhan panggil kamu melayani sepenuh waktu, apa jawabannya? Kok kamu bisa nanya gitu? Belum kenalan ya? Gitu. Iya, pokoknya apa jawaban? Tuhan cuma mau tahu jawabannya. Terus saya cerita, barusan ini di hatiku jelas sekali berbicara tentang panggilan, dan aku baru baca Roma 1, saya lupa ayat 6 atau ayat 8. Ada satu kata, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang terpanggil, dan kata terpanggil itu barusan muncul seperti di highlight gitu. Kok kamu ngomong begitu? Ya pokoknya Tuhan tunggu jawaban. Terus orang itu pergi kembali ke kamarnya di lantai bawah, kamar saya di lantai 2. Wah, kenapa ya? Lama-lama saya tahu ini kakak tingkat dia kuliah waktu itu teknik sipil
orangnya memang ajaib, gitu ya. Masa roh, berdoa, gitu. Ya dia juga nggak tahu, saya nggak pernah cerita perkembangannya. Tiba-tiba satu kali pagi-pagi dia bilang begini, saya tahu orang tuamu tidak setuju, tapi jangan takut, Tuhan menyediakan. Melangkahlah sekolah di tempat yang Tuhan suruh kamu sekolah. Oh kamu bisa tahu, kamu dengar dari siapa? Enggak dengar dari siapa-siapa. Tuhan ngomong sama aku. Bisa, Tuhan pakai siapapun berbicara, gitu ya. Keadaan bisa, orang bisa, tidak penting itu. Yang penting ketaatanmu ketika mendengar. Banyak orang milih-milih Tuhan kalau mau ngomong begini harus begini. Bukan kita Tuhannya, dia Tuhan. Asal kita tahu, kenal dengan dia mau ngomong dengan cara apapun dia bebas. Yang penting kamu merespon, kamu percaya, kamu melangkah. Kalau nggak ada itu sama aja. Mau dia mau ngomong pakai cara apapun, yang penting kamu bergerak melangkah. Saya sekolah, setelah sekolah selesai ya kan, saya diingatkan lagi tadi. Setelah itu saya pelayanan sambil lanjut sekolah. Tapi pelayanan di mana? Saya pelayanan dengan satu hamba Tuhan, dosen saya di SD Taman. Tempatnya di desa. Depannya sawah, sampingnya kuburan. Dulu masih sepi sekali. Itu kayak di pinggir desa, dia bangunan terakhir, rumah terakhir, itu tanah kas desa yang dihibahkan. Belakangnya masjid, sampingnya kuburan, depannya sawah. Paling ujung. Jadi kuburan itu kuburan tokoh pembuka desa itu, ada pohonnya tinggi besar gitu. Jadi itu tadinya sebelumnya nggak ada rumah. Tinggal di situ jemaatnya semua berbahasa Jawa. Kalau PA, kalau itu berjawa. Tapi ya saya di situ 2 tahun. Sepertinya kan tempat yang apa ya? Yang lain pelayanan pilih sendiri. Tapi kemudian saya jadi tahu, beliau meskipun pendeta desa, tinggal di kampung seperti itu, bukunya bahasa Inggris semua. Tamu-tamu yang datang itu dari Amerika, dari mana? Karena dia jadi penerjemah. Saya diberi kesempatan ketika ada tamu, ya kamu ngomong sama dia, ya kamu terjemahin. Wah, karena saya punya buku-bukunya. Baca buku bahasa Inggris terus, pendeta desa, ngajarin diskusi banyak hal, gitu. Dan nanti ketika saya kuliah S2 di Duta Wacana, saya penelitian di gereja GBI Keluarga Allah di Solo. Yang teman-teman saya dari UGM, dari Duta Wacana mau penelitian pakai surat resmi dari kampus, dari semua tidak bisa. Saya datang, ditanya di telepon dengan gembalanya Pak Bernal Baja, kamu dari mana? Mau penelitian apa? Tiba-tiba di hati saya muncul gini, cerita, bilang, kamu datang dengan siapa? Saya bilang, saya datang, tidak saya jawab pertanyaannya itu. Saya datang dengan Pak Pendeta David Suroyo, tempat saya pelayanan. Oh, Pak Davidnya ada di situ, ada. Naik. Langsung naik ke kantor beliau, tidak ditanya dari mana suratnya. Oh, Pak David, guru besar kita semua. Oh, enggak. Ternyata Pak Pendeta Baja waktu dulu masih pengusaha, belum melayani Tuhan, masih ketua komsel, disuruh oleh gembalanya belajar Alkitab privat dengan pendeta di desa tempat saya pelayanan. Dan pintu saya terbuka untuk penelitian 4 bulan tanpa surat sampai selesai. Wow, ya kan? Tapi kan kita tidak tahu itu buah dari apa? Tempat ketaatan. Ada tempat di mana Tuhan menyuruh pergi, mungkin itu desa, mungkin itu kecil, mungkin sederhana. Tapi kalau Tuhan suruh ke situ, di situ bukunya bahasa Inggris semua. Disitulah saya diskusi banyak dengan beliau, ngobrol, pinjam buku, difotokopi, kenal dengan orang dari mana itu semua. Terus waktu saya mau kuliah S2, saya berdoa, Tuhan di mana? Mahal. Lihat brosur, lihat begini, lihat gini, oh kayaknya sekolah di sini aja. Kuliah magang, nanti saya bisa sambil ngajar, saya bisa sambil itu. Masih pakai pertimbangan manusia, tapi satu sisi berdoa, Tuhan, kau mau di mana? Kau mau di mana? Bicara, Tuhan, bicara. Tuhan bisa bicara lewat siapa? Mami saya lagi di depan ruang keluarga, di ruang keluarga lagi nonton TV, tiba-tiba kami begini. Jadinya kamu itu mau sekolah di mana? Ya gini nih, ada tempat-tempat ini ada brosur-brosur, macam-macam gitu ya. Tapi di sana gini. Udah. Yang paling bagus di mana di antara semua itu? Yang paling bagus sih di sini gitu. Saya waktu itu bilang di Duta Wacana gitu, di Jogja. Gitu. Karena apa? Dosennya semua doktor, lulusan Eropa, lulusan Amerika, ya kan. Terus uang sekolahnya paling mahal, syarat masuknya paling sulit gitu ya. Tapi saya nggak ngomong itu. Sudah sekolah aja di tempat paling bagus. Dalam hati saya pilih tempat yang lain bukan karena bagusnya, tapi karena lebih murah, ya kan.
Tapi itu jadi peneguhan kuat di hati saya. Tapi biayanya mana ada? Akhirnya saya melangkah. Langsung selesai ujian skripsi, minta surat keterangan lulus dari kampus, belum wisuda, daftar. Gitu. Persiapan bahasa Inggris sendiri karena tes TOEFL waktu itu belum banyak online seperti sekarang gitu. Saya pergi ke Gramedia, pergi beli buku tes persiapan TOEFL setiap hari, pergi ke rental waktu itu masih VCD gitu ya, DVD, film-film berbahasa Inggris gitu. Dengerin. Belum ada pilihan subtitle seperti sekarang gitu ya. Pokoknya nggak saya baca teksnya gitu. Terus apa yang bisa berdoa dalam bahasa Inggris sampai mimpi pun bahasa Inggris gitu. Karena waktunya cuma 1 bulan dan belum pernah ngerti TOEFL ini makhluk macam apa gitu. Karena kalau tes itu nggak lulus, nilaimu di bawah standar, kamu statusnya itu tidak diterima. Kamu statusnya percobaan 1 semester diikutkan kursus bahasa Inggris, boleh ambil 2 mata kuliah sambil ikut bahasa Inggris teologi. Menghabiskan waktu, bayar lagi lebih mahal dalam anugerah Tuhan. Lulus, nilai saya di atas yang paling minimal diperlukan, tidak perlu ikut bahasa Inggris teologi, dengan langsung kuliah dengan itu semua. Dan waktu saya sekolah, ternyata melangkah dalam ketaatan. Mulai dari semester pertama, ada beasiswa dari gereja Anglikan di Jakarta, gereja Inggris. Saya apply, dapat. Padahal teman saya semester 3, semester 4 baru dapat. Dari semester 1 sampai semester 4 memang tidak bisa mengcover semua, tapi minimal lebih dari separuh gitu. Ke tempat itu, ke tempat di mana Tuhan menyuruhmu, melangkah, bergerak, ada penyediaan Tuhan di situ. Dan setelah selesai, ada perkumpulan-perkumpulan ya kemana? Waktu itu salah satu dosen saya namanya sekarang sudah meninggal juga, Pendeta Aristarkus Soekarto, ketua sinode GKR di Gereja Mulia. Ngobrol-ngobrol tentang kuliah, mahasiswa yang jurusan sejarah hanya saya sendiri. Jadi dosennya 2, mahasiswanya 1. Wah, asik kan? Gitu. Bayangin kamu, 1 dokter dari Amerika, 1 dokter dari Belanda, mahasiswanya 1. Gitu. Bayangin kamu kasih tugas presentasi dengan 2 dokter seminggu sekali. Gitu. Bacaannya nggak ada bahasa Indonesia pastikan, gitu ya. Saya memahami filsafat sejarah dengan itu. Gimana sih ini tak terjemah baca lagi gitu ya, nggak ada AI, ada apa pada waktu itu, baca berkumpul dengan semua itu gitu. Tapi itu menolong. Emangnya bahasa Inggrismu bisa jadi bagus pakai AI? Nggak bisa. Kamu harus baca, cari tahu apa artinya, terjemahkan sendiri gitu ya gitu. Setelah itu lama-lama saya dengar, kalau kamu pernah dengar namanya siapa? Aduh, ada satu orang teolog nama Paul Nitter gitu ya. Terus buku macam-macam itu pernah datang ke kelas kami, tidak diterjemahkan. Paul Nitter di kelas tidak diterjemahkan gitu. Kalau kamu pernah tahu, sekarang sudah meninggal, Hans Kung datang gitu. Tidak diterjemahkan, paham tidak paham, pokoknya kamu harus dengar dan kamu harus tanya gitu ya. Karena semua bacaan dalam bahasa Inggris. Gitu. Terus saya berkumpul, beliau perkenalkan saya dengan banyak gereja GKR, termasuk Ibu Pendeta Yeni waktu itu, Mustika Sari yang paling dekat kembali Semarang, tanya beliau masih ingat kenalkan itu. Beberapa gereja yang lain, saya berkumpul, kemana tuh, kemana, gitu ya, kemana? Akhirnya berkumpul beberapa bulan, ada dorongan ngomong dulu sama Gembala tempat di mana saya terus sebelum sekolah saya pergi gereja tempat kami juga pelayan dari situ. Saya temui Gembala saya luar biasa ketika di waktunya Tuhan itu ada satu hamba Tuhan yang meninggal, dan hamba Tuhan inilah yang nanti saya gantikan posisinya. Jadi saya telepon itu pas hamba Tuhan, mereka semua sudah pergi melayang. Karena ini posisinya terkait dengan hubungan ke masyarakat, hubungan ke agama-agama, ke yang lain, biasanya itu orang-orang senior. Tapi saya masih umur 26 tahun pada waktu itu, baru lulus. Tapi kembali saya tanya, Noni, kalau bidang ini gimana? Ini baru mulai, belum dikembangkan, dan orangnya meninggal. Kalau kamu mau itu, kembangkan bidang ini. Akhirnya situ. Dan waktu di situ gereja yang besar dengan 3.000, 4.000 anggota jemaat, dengan lebih dari 30 pendeta, tidak pernah khotbah di hari Minggu, karena semua punya ada 30 lebih bidang pelayanan di gereja ini, departemen yang berbeda.
Kalau saya ketemu teman-teman saya, kamu ngapain di situ? Kalau kamu di gereja lain jadi gembala, kamu khotbah setiap minggu. Kamu S2 kenapa kok enggak? Ini malah di situ. Tapi itu area yang spesifik sekali, area yang khusus sekali. Yang mungkin kalau saya di tempat lain saya tidak dapat kesempatan seperti itu. Setiap bulan saya pergi kemana-mana, ke tempat berbeda, ketemu orang-orang baru, macam-macam. Gitu. Membawa saya pergi ke Manado, pergi ke Banjarmasin, pergi ke Sumba, pergi ke Flores, pergi ke mana-mana lah, gitu ya. Saya pergi ke banyak tempat mewakili gereja. Setiap ada undangan apapun ke gereja, pertemuan, komnase apapun, saya pergi. Gitu. Wow, kenal dengan sangat banyak orang, dikenal oleh banyak orang. Pokoknya kalau Tuhan yang mau itu luar biasa. Gitu. Pergi kemana-mana. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan. Berkumpul, ya. Sampai waktunya Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan tiba, desain, berkumpul, gitu ya. Mau mulai pelayanan yang baru dengan itu semua. Ada orang yang nyari ketemu. Saya disuruh pergi ke Bali. Kenapa? Ada konferensi tentang hubungan antara karismatik dengan gereja-gereja Protestan yang reform, yang Calvinis. Gitu. Terus, ya pokoknya acara ini kamu pergi aja, datang aja jadi peserta. Gitu. Sponsornya dari Belanda ditemukan oleh saya. Teman saya bisa foto, kamu harus ketemu dengan ibu ini dari Departemen Misi Gereja Protestan Belanda. Pokoknya kamu harus ketemu dia. Aku nggak kenal. Kalau kamu mau aku ketemu dia, kamu datang ke acara itu, kenalkan aku. Akhirnya tempat saya datang, makan siang, kenalin saya dengan ibu itu. Ngomongnya yakin banget. Ibu ngomong dengan orang Belanda ini. Katanya mau bikin acara tentang karismatik. Iya. Kenapa tidak undang ini? Penulis buku dia. Gini. Yakin banget, aku diam aja ya kan. Oh gitu ya, oke saya tidak janji ya, tapi ini saya diundang juga. Pergi ke Bali, kalau kamu mau tahu, di situ ada ketua sinode dan sekkum sekretaris umum. Gereja Masehi Injil Timor, gereja Protestan Indonesia bagian Barat, gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Indonesia, gereja Kristen Sumba, ya kan? Gereja Masehi Injil Almaira, semua ketua sinode gereja Protestan di Indonesia yang reform, yang Calvinis, yang terkait dengan Belanda datang di situ. Acara 3-4 hari. Lalu pembicaranya satu profesor ahli Pentakosta dari Belanda. Saya di situ. Semua yang lain ketua sinode umurnya 50 tahun ke atas. Saya datang situ nggak ada yang ngajak ngomong. Tiba-tiba hari kedua baru mau tahu. Salah satu pembicara tidak datang. Wakil Sekretaris Umum PGI mendatangi saya dengan satu pembicaranya adalah dosen saya S2, orang Belanda. Pak Roni, ya. Waktunya tinggal 30 menit, tapi saya percaya Bapak kan pernah meneliti karismatik itu. Terus profesor saya bilang, kamu tahu semua tentang karismatik, jadi bicara saja. Oh gitu ya? Iya, boleh ya Pak, tidak keberatan. Oh tidak keberatan, itu saya bilang itu. Orang karismatik itu bicara tanpa persiapan biasa, ya kan? Orang Protestan sampai ini karismatik bisa bicara kapanpun. Ini di depan 35 ketua sinode. 30 menit sebelumnya baru dikasih tahu. Pembicara satunya orang Belanda, dokter, pembimbing saya tesis S2. Bicara di sini. Kalau kamu mau tahu, setelah saya selesai bicara, semua bapak-bapak sudah menyalami saya karena sekarang saya pembicara, ya kan? Itu hari ketiga, hari pertama, kedua nggak ada yang ngajak ngomong saya. Anaknya siapa nih di sini, ya kan? Saya masih umur berapa? Belum ada 30, gitu. Semua yang lain tuh. Pak, silakan Pak. Silakan Pak, gitu. Dan kalau kamu mau tahu, profesor ahli Pentakosta itu nanti jadi profesor saya waktu di Belanda. Ngobrol terus dengan itu, dan dia memberi rekomendasi yang positif. Saya diterima di Birmingham, saya diterima di Jerman karena profesor saya bilang itu. Saya punya mahasiswa potensial sekali, berbakat sekali dari Indonesia. Sehingga waktu saya di Belanda, saya bicara di depan Dewan Misi Belanda, ada sekitar belasan atau 20 lembaga misi, pemimpin-pemimpin datang, mereka pengen dengar tentang teologi kemakmuran. Profesor saya diundang, dia bilang saya punya mahasiswa dari Indonesia, dia ahli teologi kemakmuran, biar dia bicara. Wow, gitu. Pokoknya di tempat itu, ya kan? Waktunya habis, kesaksian saya masih banyak, saya lanjutkan minggu depan. Di tempat yang Tuhan suruh, sudah disediakan. Ada melangkah. Tidak tahu, waktu Tuhan panggil saya dari kuliah psikologi masuk sekolah Alkitab, semua orang bilang bodoh kenapa sekolah Alkitab. Tapi ternyata nanti akhirnya Tuhan bawa saya sekolah teologi, Tuhan bawa saya sekolah sampai ke Birmingham, ya kan, penelitian sampai ke Belanda, pergi kemana.
Tapi apakah dulu bilang, nanti aku akan bawa kamu ke UK, nanti aku akan bawa kamu ke Amsterdam? Ada. Waduh, teman saya di sekolah kita bilang, kami ini pengen kuliah nggak bisa, makanya kami masuk sekolah kita. Kamu udah kuliah kok malah sekolah kita? Saya bilang, ini kehormatan, dipanggil Tuhan melayani jadi hamba Tuhan. Waktu saya bilang itu, saya juga nggak pikir dulu punya gelar, mau nanti S2, S3, enggak. Saya melangkah dalam ketaatan. Tuhan suruh panggil, saya ikut. Masa dari kota besar pergi ke gunung sekolah kita? Tapi kalau Tuhan bicara, percaya, melangkah, ya, nanti dia akan bicara lebih jelas. Nanti dia akan bicara lebih jelas. Mari kita berdoa. Dan terima kasih bila kami semakin percaya dengan Engkau, bahwa ke tempat di mana Kau menyuruh kami pergi, tempat itu, tempat yang Kau tunjukkan, semakin kami melangkah. Ada penyediaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Biar kami bergerak dan melangkah dalam ketaatan, semakin kenal dengan siapa Tuhan yang berbicara dan memanggil hidup kami. Sebab di tempat itu sudah disediakan. Sampai nanti orang-orang pun akan kenal di atas gunung Tuhan sudah disediakan. Berbicara di hati setiap kami. Bahkan terus sepanjang hari ini, kuliah, kelas, kegiatan-kegiatan, aktivitas ekstrakurikuler, bahkan ibadah chapel, memberkati, mengurapi semua yang melayani, juga yang menyampaikan firman Tuhan, berbicara buat kami semuanya Tuhan. Bahkan Komsel dan kakak mentor nanti malam, Tuhan akan terus ada di tempat ini, sebab ini gunung Tuhan. Kami percaya di sini pun sudah disediakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.